Alma mater saya Pak Randy, ketika saya masuk Pelindo, saya dari Pelayaran Niaga Indonesia Semarang atau Apelni Semarang ya. Apelni Semarang. Apelni Semarang ya. Oh, Koridor itu karena saya kan punya istilah kehidupan itu orang baik pasti ketemu baik kan itu. Orang baik Berbuat pasti. baik. Kalau hari-hari kalau tugas itu, jangankan kita sudah pensiun, waktu istirahat aja kita sudah friend ya. Oke, waktu istirahat udah Waktu nggak ada istirahat aja lagi. kita setelah pensiun tetap sehat lahir batin atau jiwa raga, ya kan? Termasuk sehat ekonomi keluarga. Oh, salam Korps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Randy akan memandu acara podcast CAIP episode kali ini. Yang tentunya kita selalu menyajikan narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi untuk kita semua. Pensiun pastinya akan dihadapi oleh setiap orang yang bekerja, baik itu di BUMN, di perusahaan swasta, PNS, polisi, dan instansi lainnya. Telah hadir di tengah-tengah kita salah seorang narasumber yang merupakan pensiunan yang dapat nanti berbagi pengalamannya, ceritanya, kisah-kisah inspiratifnya yang bisa di-share untuk kita semua. Langsung saja kita sambut Pak Joko Purwanto. Apa kabar Pak Joko? Assalamualaikum untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak ya. Ya. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, gimana nih Pak? Tadi perjalanan hujan-hujan? Ya, kalau hujan bukan halangan buat kita untuk melaksanakan suatu pekerjaan, itu suatu hal yang sudah lumrah buat kita jalanin. Sebelumnya kira-kira udah tahu belum nih Pak, podcast CAIP itu apa? Belum. Belum tahu ya Pak, ini Belum. saya coba jelas. Karena memang diberitahu mendadak saja gitu. Mendadak ya Pak ya. Jadi podcast CAIP ini Pak merupakan podcast yang disponsori oleh CAIP. Nah kalau untuk CAIP itu, CAIP boleh dibilang ini organisasi IKA Pak. Kalau tahu Ikatan Alumni. Nah ini kebetulan CAIP mungkin boleh dibilang Ikatan Alumni STIP atau AIP atau dulu PLAP namanya Pak. Iya. Kira-kira sudah pernah dengar Pak STIP, AIP, Ya, PLAP? pernah. Oh, Ya, pernah. punya rekan dari lingkungan AIP Pak? Kalau rekan sesama kita di Pelindo waktu berdinas, banyak lah, ada puluhan kawan gitu. Yang satu leteng juga ada, senior kita juga ada gitu. Oh, Nah, namun demikian memang masa pensiunnya berbeda-beda. berbeda-beda. Karena kan pensiun di kita secara batasan administrasi 56 tahun, Ya, tetapi tahun kelahiran dari rekan kita itu kan lain-lain. beda-beda. Walaupun satu letting Masuknya sama-sama, cuma Sama. tahun kelahiran berbeda-beda Pak ya. tapi pensiun yang beda-beda. Oke. Baik Pak Joko, Ya. sebelum kita mulai nih Pak, boleh saya persilahkan untuk memperkenalkan diri dulu Pak ke pemirsa podcast CAIP. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Randy selaku pembawa acara. Ya Pak. Nama saya Pak Joko Purwanto, pensiunan PT Pelindo II, yang terakhir di anak cabang yaitu PT PTP. Tepatnya saya pensiun pada tanggal 1 Agustus 2024. Demikian. Oke, baru pensiun 1 Agustus 2024. Iya. Itu baru berapa bulan Pak ya? Ya sekitar 7 bulan atau 8 bulan 7 jalan. bulan, 8 bulan mau setahun nih Pak ya? Ya, belum ada. Belum, Belum ada. hampir Ya. ya, mungkin setengah tahun lebih Pak ya. Ya. Kira-kira nih Pak, kita kan temanya nih Pak tentang pensiun nih Pak ya. Iya. Nah mungkin saya coba mungkin bertanya, kira-kira menjelang pensiun itu Pak, kira-kira apa nih paling penting yang harus kita persiapkan nih Pak sebelum kita mungkin masih bekerja tapi sudah memasuki masa pensiun? Jadi gini,
Yang pertama itu, yang utama dan yang paling utama adalah kesehatan kita ya. Kesehatan. Ya, kesehatan jiwa dan raga atau jasmani dan rohani gitu. Baik. Karena kalau kita sehat, apapun tugas kita, apapun apa yang menjadi pekerjaan kita itu akan kita jalankan dengan smooth atau lancar sesuai dengan tupoksi kita masing-masing atau SOP. Kedua, kita sudah tahu bahwa manajemen itu menginformasikan melalui SDM bahwa di Pelindo 2 ini masa pensiun itu adalah 56 tahun. Jadi kita menjelang 56 tahun itu ya secara pribadi, rela nggak rela, sadar nggak sadar, harus bisa menerima Karena sudah aturannya ya Pak. Ya harus ikhlas kita kan. Orang Jawa bilang ya legowo saja. Legowo, baik. Ya, fine saja kita. Oke. Baik, itu menjelang pensiun tadi kan sudah diinfokan tuh Pak ya. Kita akan pensiun, tadi Bapak bilang kita harus mempersiapkan jiwa dan raga. Mungkin selain kita mempersiapkan kesehatan nih Pak, mungkin ada nggak sih Pak persiapan dalam hal mungkin material nih Pak, supaya kita nggak kaget gitu pensiun, mungkin dari tadinya bekerja menerima gaji, terus setelah pensiun kan nanti pastinya udah terbayang kita tidak digaji lagi tuh Pak. Iya, jadi saya itu kemarin bersama teman-teman karyawan Pelindo seluruh Indonesia diberi kesempatan oleh SDM, yaitu masa akan datangnya masa pensiun tersebut, yaitu diberi kesempatan pembekalan namanya. Pembekalan untuk kawan-kawan yang mau pensiun, yang di lokasinya itu di PMLI kita, di PMLI Bogor. Ya, kurang lebihnya 5 atau 6 hari. 6 hari. Ya. Di sana kita diberi pembekalan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk kita kelak menghadapi masa pensiun tersebut. Apa nih Pak contohnya? Mungkin boleh berbagi apa tuh yang dibagi di PML itu Pak terkait menjelang pensiun tadi? Ya, contohnya Pak. Diberi pembekalan wirausaha. Ya, kan banyak kawan-kawan yang awalnya dengan posisi yang nyaman, dengan penghasilan atau gaji per bulan yang cukup. Namun sudah diberitahu kelak bahwa saat pensiun pendapatan yang kelak diterima itu jauh beda. Yang banyak mengistilahkan terjun payung ya. Terjun payung penghasilan kita itu. Maka kita mau tidak mau dibekali. Terjun payung masih pelan-pelan Pak, bukan terjun ke jurang nih Pak ya. Jadi masih bisa gini, inilah Pak ya, masih bisa. Artinya gini Pak Randy, jadi pendapatan saat kita menjadi karyawan normal dengan pendapatan setelah pensiun sudah diinformasikan jumlahnya itu sangat jauh gitu. Maka kita dibekali ya dari mental keagamaan, dari sisi bisnis, dari sisi safety keuangan keluarga, bahkan untuk survive ya, agar kita bisa bertahan mengelola ekonomi rumah tangga kita, baik yang sudah diterima saat selama kita bekerja maupun uang PMB yang bakal diterima, supaya tidak habis di tengah jalan begitu. Supaya tidak habis di tengah jalan, menarik banget nih Pak Joko nih. Gimana nih? Itu yang pengen kita gali nih Pak lebih dalam, supaya uang pensiun itu tidak habis di tengah jalan. Tipsnya atau mungkin kiat-kiatnya nih mungkin yang sudah didapatkan. Ya, kita kalau mengcopy dari para mentor yang waktu itu menyampaikan di PMLI dulu ya, dari segi keuangan paling minimal uang yang kita dapat dari pensiun itu semalas-malasnya jangan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, harus ada yang di save atau bisa berupa tabungan biasa atau deposito atau dana reksadana dan sebagainya. Yang penting kita masih bisa survive untuk kehidupan keluarga kita. Nah, gitu aja ya. Okay. Ada nggak sih Pak perhitungan mungkin lebih detailnya, apakah kita harus mempersiapkan atau menabung sampai berapa juta atau berapa miliar gitu Pak menjelang pensiun? Ada seperti itu atau tidak Pak?
Begini Pak Randy, jadi kan posisi kita sebagai karyawan itu levelnya itu kan beda-beda, Beda-beda ya, lagi. Baik, beda-beda. baik. Jadi sesuai dengan pendapatan kita, sesuai kebutuhan kita dulu sejak kita masih aktif normal kan kebutuhan setiap keluarga masing-masing karyawan beda-beda. Yang paling bijak ya memang kita tidak menghabiskan uang yang selama bekerja kita dapat dan tidak juga kita apa ya pasif di situ, harus ada bisa mendapatkan penghasilan tambahan, entah itu pasif income atau usaha yang lain gitu untuk menopang apa yang kita dapat dari kantor secara resmi. Kalau Pak Joko pasif income-nya apa nih? Kalau boleh tahu. Ya, kalau dulu sebagian uang yang kita dapat Heeh. berbentuk dari gaji atau tunjangan dan seterusnya, ya kita sebagai orang normal pasti ada di sisanya gitu ya. Heeh. Ada yang kita tabung, jaga-jaga karena kita kan Nabung juga aja gitu Pak, nggak ada mungkin Bapak beli sapi atau beli ada rumah ya gitu kita Pak. dulu ada invest lah sedikit sebidang tanah, Sebidang apa semua tanah. itu Oke. ada ya jaga barangkali di suatu saat kita perlukan kayak gitu lah. Kalau yang paling menarik itu apa tuh Pak? Kita menginvestasikannya kalau boleh saran dari Bapaknya apa tadi kan kalau Pak Joko sebidang tanah ya Pak ya atau apa nih Pak? Apa tadi Bapak bilang ada reksadana, sebidang tanah atau usaha-usaha apa nih Pak yang boleh eh, kita tahu nih Kalau menurut dulu Bapak yang terbaik ya? sebelum pensiun ya, Ya sebelum pensiun. sebelum pensiun normalnya kita paling ya nabung ya gitu ya. Artinya Nabung. sebagian untuk keperluan ekonomi hari-hari, kebutuhan untuk biaya anak sekolah dan seterusnya sebenarnya kan. Itu yang paling pertama di situ. Nabung. Nah, yang Bukan eh, investasi lupa kalau maksud investasi kan berarti uangnya berputar kalau tabung boleh dibilang uangnya itu kan ya artinya itu yang stay paling aja. minimal ya, paling minimal gitu Oke. tabung save aja di situ. Save aja. Paling minimal. Mm. Memang saya saat itu ya ikut teman ada yang menginvestasikan dalam bentuk kafling tanah dan seterusnya kita mencoba itu. Jadi mungkin lebih menjanjikan tanah nih Pak ya. Mungkin karena tanah tahun ke tahun harganya Ya, mungkin naik iya betul terus ya. ya Pak ya. Karena itu kita menarik investasi misalnya sebidang tanah walaupun nggak begitu banyak, ya paling nggak masih utuh ya, masih utuh. Masih auto dan tidak rusak. Tapi tanah kan ada perawatan juga Pak ya. Itu gimana nih Pak menyesuaikannya Pak? Kalau tanah berbentuk kebun mah tinggal aja nggak masalah. Paling tumbuh rumput dikit-dikit bersihin selesai. Oh jadi Nggak apa-apa. tanahnya mungkin yang di daerah mungkin bukan di perkotaan ya Pak ya, daerah di desa gitu Pak ya yang bisa cocok ditanami perkebunan seperti itu Pak. Iya itu kan hanya sebidang kapleng ya, bukan kebun lebar, Oh, sawah, bukan. Itu kan kafling. dulu masa-masa masih aktif gitu kan. Oke. Nah ini kan setelah masa pensiun ini memang. Jadi kemarin setelah pensiun ya, Pak Dendi ya. Stasiun, ya. Jadi karena masukan dari mentor-mentor ketika kita dapat supaya nggak habis uang kita, uang yang kita dapat dari kantor itu kemarin saya investasikan berbentuk rumah kontrakan. Rumah kontrakan. Rumah Berapa pintu nih kontrakan. Pak? Ya alhamdulillah kemarin saya itu ada 4 pintu ya. 4 pintu. Per pintu 1 juta Ya atau kurang lebih satu pintu 1 1 juta. juta. Ya, Luar biasa loh. lumayan lah ya, buat nyambung-nyambung hari-hari setelah kebutuhan ekonomi keluarga masih bisa ini ya, masih bisa. Oke, baik itu menarik sekali. Jadi apa namanya yang paling menjanjikan itu sebidang tanah terus kafling kontrakan ada 4 pintu dan Ya. itu boleh dibilang paling menjanjikan nih Pak ya untuk kita menjalani masa pensiun. Nah, kalau tadi mengisi waktu luangnya nih Pak setelah pensiun kira-kira boleh kita dibagi ceritanya nggak Pak? Kegiatan-kegiatan apa nih Pak setelah pensiun? Mengisi Boleh, waktunya. ya, boleh. Jadi di samping tadi yang saya invest berbentuk kontrakan, saya diajak senior kita juga yang sudah pensiun juga itu berwirausaha atau berbisnis pemasaran air kesehatan pH tinggi Izaura namanya. Izaura. Izaura ya, air kesehatan pH tinggi
kalau Pak Randy juga pernah mendengar atau malah bahkan pernah Mengkonsumsi, ya mungkin itu yang pernah saya kerjakan selama setelah saya pensiun ini ya. Oh, jadi memasarkan air tadi ya Pak ya, Air kesehatan, air kesehatan ya Pak ya. Sangat prospek sekali ya. Memiliki prospek yang menjanjikan nih Pak ya menjelang Bapak pensiun ya. Selain itu Pak, mungkin yang bersifat produktif lainnya Pak, selain Bapak tadi mempromosikan air Izaura itu. Nah, saya kan punya tetangga itu punya CV ya, ada kalau dia butuh modal kadang-kadang saya dilibatkan untuk memberi bantuan modal. Nanti setelah selesai semua sudah clear, kita dikasih bagi hasil. Oh, bukan riba tuh Pak ya? Enggak riba ya? Tidak, karena itu adalah hasil hasil pekerjaan murni. Pekerjaan murni. Untungnya yang dibagi. Nah, kita diberi persentase sesuai ya, masih modal. Kalaupun dihitung persentase itu masih dalam kewajaran, masih enggak ada. Di bidang apa itu Pak? Kalau boleh tahu CV-nya itu Pak? Tangga saya itu kan ada bidang konstruksi, kayak misalnya bikin rumah, pintu gerbang konstruksi, rumah, lemari dari yang besi atau pasang pintu, jendela, plafon. Nah, kadang-kadang saya diajak bergabung, ayo mari usaha. Nah, itu udah sering saya itu mengiyakan gitu kan. Itu juga ada usaha-usaha yang sifatnya tahunan. Ya. Apa nih Pak? Menarik nih Pak. Ya, misalnya ini kan mau lebaran haji gitu ya. Oh, kambing, sapi. Ya, tetangga saya juga punya itu usaha yang jual beli hewan kurban. Ya. Nah, biasanya ya kawan saya ini biasa sama saya kerja sama itu minta bantuan modal lah istilahnya. Nah, nanti yang jalankan tim dia. Setelah selesai semua clear, ya saya diberi dari sebagian keuntungan yang wajar di situ ya. Ya, lumayan juga sih buat nyambung uang saku kita. Nyambung uang sakunya Pak ya. Itu sudah mencukupi ya tadi. Saya coba rekap tadi ada kontrakan, ada ya. Bapak marketing air kesehatan, terus juga Bapak CV konstruksi. Ya. Dan juga yang terakhir tadi Nah, yang terbaru ada lagi Pak. Banyak sih Pak ya, berarti pensiun itu waktu luang Bapak banyak, jadi bisa nyawa banyak ini Pak ya. Iya, kegiatan produktif. Ya, ini namanya rendah pensiun, rezekinya mungkin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga teman yang nawarin ya. Kemarin secara resmi itu dari Bank BNI 46 memberi tawaran kita untuk menjadi agen BNI 46 ya. Ya, tanpa berpikir panjang saya putuskan siap ya, untuk pelayanan pembayaran listrik, air, bisa transfer pembayaran ya. Gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada tetangga-tetangga yang mau bayar listrik, bisa lewat Pak Joko via BNI 46 itu Pak ya. Betul. Jadi saya sudah resmi sekarang ada kerjasama sebagai agen BNI 46. Pak Randy boleh kalau malam hari males KTM apa ke ATM bisa lah pinjam duit boleh di situ Pak? Tidak menerima pinjam. Nggak boleh. Iya, jadi untuk transfer. Cuma transfer istilahnya kayak gitu, untuk bayar yang sifatnya kayak listrik, air, wifi dan seterusnya. Ya lumayan juga sih buat itu Pak ya. Buat paling enggak pikiran kita tidak mampet ya, tidak buntu, selalu berkembang ya, daya pikir kita selalu jalan. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu tuh Pak, jadi kan supaya mohon maaf ya, mungkin kebanyakan orang-orang yang sudah pensiun, usia pensiun mungkin ada sedikit boleh dibilang ya, mohon maaf ya, mungkin ada permasalahan di pikirannya. Itu mungkin salah satu cara untuk mengatasinya dengan memperbanyak kegiatan ya Pak, seperti itu. Iya, betul. Iya, makanya tadi saya pribadi untuk membuat badan kita sehat, jasmani rohani, saya masih bergabung kok sama teman-teman olahraga di kantor juga untuk membuat
sekarang Selain ya. tadi kegiatan produktif yang menghasilkan, tetap juga mencari kesehatan juga Pak ya, Masih kegiatan-kegiatan ya. ya, saya masih ikut bulu Bulu tangkis dengan tangkis, kawan-kawan oke, itulah. Ya Mas. masih diterima sama kawan-kawan. Kadang malah dikasih apa kabar kapan main. Kapan diundang, justru malah Masih diundang, diundang ya. masih diundang Masih. untuk ikut kegiatan bulu tangkis bersama gitu Pak ya. Ya, Wah, masih ada juga yang kita ini ya sendiri ya. Misalnya goes. goes Goes pagi kita masih ada sepeda goes kita. masih Ya, mungkin sanggup berapa kilometer Pak? ya Baik. tergantung ya. Kalau memang kita lagi fit ya bisa puluhan kilo, namanya sepeda kan ngayuh istilahnya bisa saja. Kalau lagi yang sedang-sedang ya 3-6 kilo kayak gitu cukup. 3-6 kilo. Yang keringat kalau pas ketemu rombongan lain diajak Bisa bisa puluhan 10 kilo. lumayan juga ya. Oke. Paling jauh kemana Pak? Ke Senayan, Ancol, atau JIS? Pernah kita sampai dari sini ke Sunter sampai Monas pernah kita. Sampai Monas, Pak. Ya, sampai Tugutan nih muter. Luar biasa nih Pak ya. Masih Ya. sehat ya Pak, alhamdulillah. Oke. Ya Itu kalau tadi. Pak Randy juga mau gabung dengan kita nanti saya kasih tahu. Gue Buat bareng. sepedanya saya belum ada nih Pak, sepedanya. Iya. Sepedanya. Atau saya naik motor boleh Pak? Ikut. Ya boleh. Boleh. Ya, boleh. Oke, tadi tentang untuk kesehatan nih Pak. Jadi kita tetap menjaga, kalau bisa boleh dibilang jangan diem ya Pak ya, supaya banyak Ya harus aktivitas aktif ya. sehingga mungkin jauh dari penyakit-penyakit yang menjelang pensiun atau yang sudah pensiun itu Pak ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, tadi kan kita udah berbicara, boleh dibilang bicara tentang hal-hal positifnya nih Pak ya menjelang pensiun. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak terkait kesulitan nih Pak, atau mungkin hal-hal yang bukan memberatkan ya, atau mungkin yang menjadi hambatan lah Pak, atau mungkin kesulitan untuk dihadapinya nih Pak menjelang pensiun itu ada nggak Pak? Saya pribadi dari hari pertama saya mendapat SK pensiun sampai hari ini kita ngobrol dengan Pak Randy, saya tidak merasa sesuatu itu menjadi hambatan. Tidak ada hambatan. Saya fine-fine saja. Fine saja. Karena saya dari awal tahu bahwa kelak kalau ada masanya pensiun udah tahu. Makanya kita persiapkan diri tadi itu biar tetap sehat lahir dan batin. Lahir dan batin. Ya itu di situ Pak. Jadi selalu happy ya. Jadi kalau kita itu kalau bahasa kawan-kawan dulu pramuka itu harus riang gembira. Riang gembira. Ya, harus riang gembira. Jangan sampai sedih-sedih sehingga ya malah terpuruk kita. Iya, berarti lebih positive thinking aja nih Pak ya. Nggak usah banyak pikiran, sebenarnya dipikirkan menjelang pensiun harus sehingga tidak menemukan mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapi menjelang pensiun. Mungkin maksudnya pertanyaannya lebih ke ini deh Pak. Ada ya kalau saya baca-baca namanya loss power syndrome namanya Pak. Jadi namanya penyakit karena kehilangan kekuasaan nih Pak, atau kehilangan wewenang ketika menjabat gitu Pak. Nah, biasanya ini sering sekali ini menimpa orang-orang yang pensiun nih Pak. Nah, gimana nih Pak Bapak menghadapi, mungkin dulu Bapak mempunyai jabatan, sekarang sudah nggak punya jabatan, itu menghindari terkenanya loss power syndrome itu Pak? Saya selama bekerja dari pelaksana sampai saya alhamdulillah bisa menduduki jabatan manajerial gitu ya. Jadi respect teman-teman itu sampai terakhir kita pensiun masih masih ya saya katakan tidak begitu berubah ya. Tapi ya tidak seperti dulu kita perintah-perintah, kan paling say hello tetap. Say hello. Ya, say hello masih tetap. Misalnya contoh kita pas main ke kantor, pas waktu sholat ketemu di situ ya tetap masih ada yang berjabat tangan, masih tanya kabar, di mana sekarang. Artinya nggak 0% tidak ada teman lagi, juga tidak 100% istilahnya ketemu kayak dulu. Namanya kita kan sudah itu ya sudah nggak ada hierarki, nggak ada hierarki, kepemimpinan sudah nggak ada. Jadi lebih pada persahabatan murni. Murni. Ya kalau dulunya baik pasti temunya kawan baik. Dan saya dari dulu dari semua level ya, saya anggap semua teman gitu. Oke, jadi belum
tidak mengalami yang namanya tadi lost power syndrome ya Pak ya? Nggak ada, insya Allah nggak ada ya, nggak ada. Saya kemarin main ke kantor Pak Reni juga di besok. Masih banyak kok kawan-kawan yang say hello, berjabat tangan, bahkan yang lama masih sempat lebih mesra lagi. Mesra lagi. Jadi gimana tuh Pak mendapatkan ininya nih Pak, apa namanya, bisa punya pemikiran atau pola pikir kita anggap teman aja atau menganggap kawan aja nih ketika mungkin sedang memegang jabatan itu mungkin agak susah nih Pak ya untuk bisa kita lakukan nih. Gimana nih Pak punya mindset seperti itu Pak? Kita dulu tuh membagi mana yang urusan pribadi, persahabatan, mana yang urusan tugas kan gitu. Kalau memang tugas kan di situ ada jadwal, siapa harus memimpin, siapa dipimpin gitu kan. Kalau hari-hari, kalau tugas itu, jangankan kita sudah pensiun, waktu istirahat aja kita sudah friend ya. Oke, waktu istirahat udah nggak ada lagi bos ya? Sama staff, nggak ada lagi. Ya artinya sudah cair kita ya. Udah cair. Istilahnya bercanda pun lebih gitu. Ini ketika misalnya ada forum resmi, rapat dan seterusnya, ya kita dudukkan porsinya masing-masing. Ya mana yang jadi pimpinan, mana jadi anggota dan seterusnya. Jadi kita junjung tinggi di situ adab persahabatan, adab antara pimpinan dan bawahan, dan antara antar teman sejawat kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih respect kita. Oke, jadi boleh dibilang tadi saya tangkap tipsnya ya itu Pak. Jadi ketika istirahat udah nggak ada lagi itu apa namanya jenjang perbedaan hierarki, itu semua dianggap jadi kalau istirahat itu kita biasanya begitu istirahat kan pilihannya dua nih, antara kita misalnya muslim, yuk sholat dulu, baru kita makan siang dan terus ngopi lah, kalau pada sekarang ngopi gitu kan, atau ada sebagian yang ngopi dulu baru sholatnya agak terlambat. Nah itu anu aja ya, istilahnya variatif aja kayak gitu. Gitu ya. Oke, baik. Jadi itu tadi berarti boleh dikatakan sekali lagi apa namanya, Bapak ini tidak terkena lost power syndrome dan juga tetap ketika menjabat itu tidak tetap menganggap kawan gitu Pak, ketika istirahat, ketika di rapat baru didudukkan sesuai tupoksi masing-masing gitu Pak ya. Betul sekali Mas. Jadi saya tidak merasa tidak dihormati dan seterusnya. Saya nggak ada pertanyaan itu, karena apa? Dari dulu kita wajar-wajar saja. Semua dalam koridor itu, karena saya kan punya istilah kehidupan itu, orang baik pasti ketemu baik kan itu. Orang baik berbuah baik. Kalau kita menabar kebaikan pasti akan berbuah atau menuai kebaikannya kembali ya Pak ya. Wah, ilmu ikhlas nih. Iya, ikhlas Pak ya. Cobalah, namanya itu kan orang tua ngasih panduan hidup kayak gitu di mana-mana ya, harus berbuat baik. Oke, baik. Kalau untuk ini Pak, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Kalau terkait hubungan dengan masyarakat, Pak, mungkin kegiatan-kegiatan yang bermasyarakat setelah pensiun nih Pak, mungkin kan dulu ketika bekerja sulit sekali membaur dengan tetangga sekitar atau masyarakat. Nah, ketika pensiun jadi banyak waktunya, itu bagaimana menyikapinya nih Pak? Bapak apa? Saya dengan masyarakat tinggal. Ketika saya dulu di Jakarta, saya normal ya, sering ketemu dengan khususnya itu lingkungan RT. Ya. Tapi kan saya pernah ini keluar daerah, puluhan tahun saya pernah keluar daerah. Nah, masa saya keluar daerah itu saya tidak terlibat langsung pada kegiatan sosial di lingkungan saya, teman RT atau RW. Baik. Tapi begitu sekarang setelah masa pensiun, udah kita gabung kembali. Misalnya arisan RT sebagai sarana silaturahmi, saya dilibatkan langsung, udah ikut gitu kan. Kalau dulu memang kita secara fisik nggak ada, memang pas lagi dinas keluar ya. Tapi ketika kita posisinya ada di Jakarta yang berangkat pagi pulang sore, ya normal. Kalau memang ada undangan pasti ikut diundang. Ada nggak di Pak mungkin suara-suara Pak Joko biasanya nggak pernah hadir, sekarang ada terus nih Pak gitu. Kan kita tahu masyarakat kita tinggal, kita kan bukan orang yang tertutup ya. Kita orang terbuka, bermasyarakat, jadi tahu saat kita di rumah atau pergi
ya kawan-kawan atau tetangga kita itu tahu dari situ, tahu ya. Baik, itu tadi apa namanya interview kita dengan Pak Joko Purwanto ya, salah satu pensiunan. Nah, sebelum kita tutup Pak, saya persilakan mungkin ada pesan-pesan, salam-salam atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita. Saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Randy atas kesempatan waktunya. Buat teman-teman di mana saja berada, khususnya dari PT PTP bukan Pak, CAIP Pak. CAIP ya. Kawan CAIP. Ya. Jadi dalam menghadapi masa pensiun itu, hadapilah sesuai apa yang kita jalankan sehari-hari. Jadi jangan sampai ada tadi ya ketakutan sehingga malah jadi penyakit. Untuk persiapan itu ya kita udah jauh-jauh harus memang saatnya kita pensiun gitu ya. Okay. Kalau dari sisi untuk survive di bidang ekonomi seperti tadi yang sampaikan itu, ya jangan dihabis-habiskan di masa kita masih muda, masih jaya gitu. Okay. Ya sesuai dengan kebutuhan pokok yang perlu-perlu saja gitu ya. Nah itu buat pemirsa nanti yang masih masa bakti pekerjaannya masih jauh, masih produktif. Ya ingat untuk hari tuanya gitu ya, hari tua. Karena saya juga dulu pernah dengar kawan kita begitu selesai pernah bakti, ternyata untuk melanjutkan kehidupannya itu ekonominya labil. Nggak stabil karena seperti yang berhasil gitu ya. Nah itu saya makanya belajar dari para senior yang memberikan masukan kepada kami gitu. Harapannya kami pada pemirsa semua, rekan-rekan, setelah pensiun tetap sehat lahir batin atau jiwa raga, ya kan, termasuk sehat ekonomi keluarga. Jangan takut tidak punya kawan-kawan di mana saja, sepanjang kita membuka pintu persahabatan pasti ada kawan. Wah, luar biasa. Tadi saya ketinggalan mau tanya nih Pak, Bapak dulu kampusnya di mana nih Pak ya? Kita kan dari sekolah pelayaran nih Pak. Tadi belum kenalan juga nih Pak, dari alma maternya mana? Saya alma mater saya Pak Randy, ketika saya masuk Pelindo, saya dari Pelayaran Niaga Indonesia Semarang atau Apelni Semarang. Apelni Semarang ya. Kampus di Tugu dulu ya. Di Tugu Koja sini. Tugu Muda Semarang. Oh Semarang. Tugu Semarang. Baik. Jalan Sugrio Pranoto dulu kampus kita masih di. Pasti ada pemirsa dari Apelni Semarang kok yang ikut menyaksikan podcast ini Pak. Oke baik, terima kasih nih Pak Joko atas waktunya. Kita dikasih banyak inspirasi terkait pensiun. Kepada pemirsa sekalian, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube CAIP ini sehingga kita bisa kembali menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya pasti menginspirasi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada para pemirsa yang telah menonton podcast CAIP. Podcast ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Korps. Tetap semangat. Udah kata. Bisa kan? Ya bisa lah, masalah bisa. Bisa. Udah di tutup sampai. Nah, apa kata dong? sama apa maksudnya? Bebas. Aduh. Sama masalahnya itu. Kalau misalnya nggak pulang kan ini kredibilitas seorang datang kalau Oke dulu, mulai Zul.